Jurnalis Abraham Silaban mengaku menjadi bulan-bulanan netizen setelah menjadi mediator antara Agus Salim dan Pratiwi Novianti alias Novi. Ia diketahui 2 kali Abraham Silaban menjadi moderator mediasi Agus Salim dan Novi. Abraham Silaban mengaku hujatan itu sudah ada sejak mediasi pertama. Namun, hujatan mediasi kedua diakui lebih membabi buta. Bukan tanpa sebab, Abraham Silaban dianggap tidak netral atau lebih berpihak ke kubu Agus Salim. Terlebih baru-baru ini pun, Farhad Abbas mengungkapkan bahwa ia memberikan sejumlah uang kepada Abraham Silaban yang semakin membuat praduga buruk jatuh kepada Abraham Silaban. Namun, dalam kesempatan ini, Abraham Silaban angkat bicara untuk membongkar fakta sebenarnya. Untuk mengetahui fakta yang diungkap Abraham Silaban, maka inilah 5 fakta dibongkar Abraham Silaban usai disebut tidak netral dan terima uang dari Farhad. Versi Cumi Top 5. Beberapa waktu lalu, Farhad Abbas mengungkapkan bahwa ia memberikan sejumlah uang kepada Abraham Silaban saat memintanya menjadi moderator. Namun, sebelum pernyataan Farhad Abbas tersebut menjadi blunder baru, Abraham Silaban pun mengklarifikasi dan mengungkapkan fakta sebenarnya. Lantas, seperti apa pernyataan Farhad Abbas? Dan seperti apa klarifikasi Abraham Silaban? Benarkah ia menerima uang dari Farhad Abbas? Waktu Berayan ngontak kita mau damai dengan draft yang mereka ajukan itu, ya saya berpikir, kita undang Abraham aja, padahal tanpa dia juga gak ada masalah sih, supaya, nah ini gue telepon nih supaya lu bisa menutupi kecewaan yang kemarin lah gitu. Dia mau, tapi dia bilang saya profesional ya, ada bayarannya gitu, bukan untuk hadir di apartemen PRT. Nah, berapa saya tanya bayarannya, dia bilang 15 juta. Terus kalau buat Agus ya terserah lah, pokoknya kalau Agus yang nentuin tarif, tapi pasti ada tarifnya lah. Nah, di situ teman-teman bilang, wah sudah kita bantu dia kok bayar lagi kan gitu. Terus saya bilang ya udahlah, kita menghargai lah. Gitu. Ya saya berterima kasih apresiasi dari timnya Bang FA yang meminta rekening saya untuk berikan pengganti transport alias bensin nyebutnya kepada saya, dan lagi ya bukan sebagai honor profesional moderator. Mungkin yang Bang Farhad nggak pernah ketahui, ya uang itu sudah saya berikan kepada Agus, Bang. Ya masa yang seperti ini kita harus ungkap. Ya kalau Bang Farhad mau lihat, ya sebetulnya ini nggak pantas ya. Kenapa saya bilang nggak pantas dan nggak etis? Karena ya layaknya membahas pengganti bensin ataupun uang transport narasumber aja ketika bicara di TV-TV. Kita kan nggak ungkit hal yang sedemikian gitu, dan kita juga nggak bahas kemana-mana. Tapi ya nggak apa-apa, kalau memang harus ditunjukkan, ya kita tunjukkan Bang, bahwa Abang, saya ikhlas, terima kasih Abang menghargai dan mengapresiasi keringat, waktu, bensin, tenaga, apapun yang saya lakukan di sana, dan itu sudah saya berikan. Saya berikan ke Mbak Ulan. Saya kontak Mbak Ulan, saya ini Abraham, saya kirim ke Mbak Ulan, tertuju ke rekeningnya Elmi Nurmala dari Abraham, semoga berguna. Dan mereka juga sudah menyampaikan semacam terima kasih lah kepada saya. Abraham Silaban mengaku bahwa dirinya ikhlas membantu polemik uang donasi yang melibatkan Agus Salim dan Novi. Abraham Silaban pun mengaku tidak menerima bayaran sepeser pun saat dirinya dimintai menjadi mediator mediasi Agus Salim dan Novi. Seperti diketahui, uang transport yang diberikan oleh Farhad Abbas sebelumnya pun diakui telah diberikan kepada Agus Salim sebagai rasa kemanusiaannya. Saya memang sepeser pun memang tidak mau menikmati atau tidak mau mengambil untung apapun dari situ, dan itu adalah komitmen saya dari awal. Di telepon itu kan dia bilang, untuk Agus saya bilang saya ikhlas, seikhlasnya. Makanya saya memang bertujuan memang itu diarahkan kepada Agus. Bisa dibayangkan kalau misalnya saya
terblow up seperti ini misalnya, untuk kemudian memberi kepada Agus, pasti orang akan mempertanyakan positioning saya lagi ya. Iya, keberpihakan dan sebagainya, ya sudahlah. Tapi ya sudah kadung seperti ini ya nggak apa-apa, ya silakan menilai sendiri. Setelah agenda mediasi, Abraham Silaban diketahui diajak oleh Farhad Abbas untuk podcast bersama Dr. Richard Lee. Namun, melihat podcast tersebut sudah tidak elok jika ditayangkan lantaran kondisi kekisruhan sudah mulai ingin membaik, Abraham Silaban akhirnya meminta Dr. Richard Lee untuk membatalkan penayangan podcast tersebut. Ya, hal tersebut bertujuan agar tidak kembali timbul aksi yang dianggap provokatif oleh masyarakat. Namun, sikap Abraham Silaban itu justru ditentang keras oleh Farhad Abbas yang tetap ingin Dr. Richard Lee menayangkan podcast mereka. Oh iya, mengenai podcast Dr. Richard Lee ya, di hari yang sama itu, di mana pertemuan di Verde itu kan buntu dan ada walkout dari Tenovi dan mundurnya PH Brian. Saya diajak oleh Bung FA untuk tayang di podcast Dr. Richard Lee. Saya ada dalam posisi serba salah sebetulnya, bahwa saya dianggap berpihak sana sini dan lain sebagainya. Padahal kan saya ada dalam satu konsistensi. Saya memulai sesuatu dan saya ingin mengakhirinya. Tapi terlepas dari itu, ya publik yang menilainya. Dan saya juga sudah mohon maaf kan, saya sudah sampaikan itu di podcastnya Bang Densu, saya juga sudah sampaikan itu juga di podcastnya Bung Pablo. Jadi saya sampaikan itu semua. Jadi saya terus terang ya berharap ya keadaan mereda. Lepas dari itu ya saya minta sebetulnya sebagai etikat baik ya sebetulnya ke Dr. Richard Lee untuk juga memahami keadaan saya. Memahami keadaan saya bahwa apa yang disampaikan pada hari itu, nah itulah yang memang dalam konteks hari itu saya sempat minta intinya part saya bisa tidak dihilangkan. Karena kalau saya duduk dalam satu part tentu orang akan berpraduga, orang akan menduga bahwa saya berpihak dan sebagainya. Tidak ada Novi saat itu kan? Betul, dan tidak ada Novi juga yang waktu saat itu di sana dan lain sebagainya. Dan kalau di podcastnya Bang Densu kan ada Novi, ada Gary, ada saya, dan itu kan komprehensif. Dan sesungguhnya kan sudah ada permufakatan, ada konsensus yang dibangun, dan seperti itulah yang benar-benar terjadi gitu. Jadi bagi saya sebetulnya itu saya minta sebagai bentuk itikat baik aja dari Dr. Richard Lee ya untuk memahami kondisi saya gitu. Kalau Pak Abraham Samad lebih mengentingkan kepentingan pribadi dan keluarganya gitu. Saya katakan Anda itu kan wartawan. Anda punya acara jauh lebih besar daripada acara Densu, lebih hebat karena TV iNews dan dulu TV One gitu. Dan dia adalah wartawan investigasi yang mantap, berani gitu. Makanya kita saling hormat. Ketika dia mengatakan bahwa dia kehilangan sepatu waktu tas Sumpah Pocong di Cirebon, akhirnya dengan media sosial sepatunya kembali. Karena sepatunya kembali itulah makanya dia mengatakan kepada kita sepatu aja kembali, apalagi keadilan kan. Ini Agus yang belum hilang kesedihan kok Abrahamnya hilang. Tapi alhamdulillah dia sudah telepon saya dan silahkan tayangan Deddy Corbuzier, silahkan tayang aja nggak apa-apa. Dia minta jeda waktu aja. Oke. Memang harus begitu. Yang situasi masalah nanti kamu merubah, kamu hilap salah ngomong ya luruskan lagi. Jangan gara-gara kita udah wawancara 1 jam lebih tiba-tiba di cancel. Awalnya sih kan saya nggak ngajak, saya nggak maksa. Saya juga nolak tuh nyurpring nggak enak karena beliau mau. Jangan-jangan menjadi selebritis juga. Ya yuk sini ikut saya. Dia bilang awalnya 10 menit, akhirnya sampai selesai juga. Nah disinilah saya melihat Abraham Samad aneh gitu. Abraham kok takut sama mereka? Nggak usah takut. Kamu yakin kamu host? Ya di situ saya bilang jangan-jangan kita ketemu mafianya nih. Artinya kalau di luar negeri Sisilia itu kan kalau misalnya pengirim bunga pertama itulah pembunuhnya kan kira-kira gitu. Kalau dia tersenyum berarti I kill you kan. Nah, jangan-jangan kita berhadapan dengan orang yang kalau kita nggak minta maaf, kita dibully, tapi minta maaf kita tenang gitu. Emang siapa? Berarti kan ada kekuatan besar di belakang itu, mungkin buzzer dan lain sebagainya. Kalau Pak Abraham Samad lebih mengentingkan kepentingan pribadi dan keluarganya gitu. Saya katakan Anda itu kan wartawan. Anda punya acara jauh lebih besar daripada acara Densu, lebih hebat karena TV iNews dan dulu TV One gitu.
Dan dia adalah wartawan investigasi yang mantap, berani gitu. Makanya kita saling hormat. Ketika dia mengatakan bahwa dia kehilangan sepatu waktu tas Sumpah Pocong di Cirebon, akhirnya dengan media sosial sepatunya kembali. Karena sepatunya kembali itulah makanya dia mengatakan kepada kita sepatu aja kembali, apalagi keadilan kan. Ini Agus yang belum hilang kesedihan, kok Abrahamnya hilang. Tapi alhamdulillah dia sudah telepon saya dan silahkan tayangan Deddy Corbuzier, silahkan tayang aja nggak apa-apa. Dia minta jeda waktu aja. Oke. Memang harus begitu. Yang situasi masalah nanti kamu merubah, kamu hilap salah ngomong ya luruskan lagi. Jangan gara-gara kita udah wawancara 1 jam lebih tiba-tiba di cancel. Awalnya sih kan saya enggak ngajak, saya nggak maksa. Saya juga nolak nyuruh nggak enak karena beliau mau. Jangan-jangan menjadi selebritis juga. Ya ayo sini ikut saya. Dia bilang awalnya 10 menit, akhirnya sampai selesai juga. Nah disinilah saya melihat Abraham Samad aneh gitu. Abraham kok takut sama mereka? Nggak usah takut. Kamu yakin kamu host? Ya di situ saya bilang oh jangan-jangan kita ketemu mafianya nih. Artinya kalau di luar negeri Sisilia itu kan kalau misalnya pengirim bunga pertama itulah pembunuhnya kan kira-kira gitu. Kalau dia tersenyum berarti I kill you kan. Nah, jangan-jangan kita berhadapan dengan orang yang kalau kita nggak minta maaf, kita dibully, tapi minta maaf kita tenang gitu. Emang siapa? Berarti kan ada kekuatan besar di belakang itu, mungkin buzzer dan lain sebagainya. Farhad Abbas tampaknya tetap ngotot meminta Dr. Richard Lee untuk menayangkan podcast mereka. Sementara Abraham Silaban sebenarnya merasa keberatan jika Farhad Abbas tetap ngotot meminta Dr. Richard Lee untuk menayangkan podcast mereka. Namun meskipun demikian, ia sudah tidak dapat berkutik dan membiarkan masyarakat menilainya sendiri. Lantas seperti apa rekaman suara Farhad Abbas dan Dr. Richard Lee? Dan seperti apa respon Abraham Silaban? Kalau dia nggak mau, terus Mas nggak mau kenapa? Gitu kan? Waduh Bang, kan kalau kita record orang kan kalau misalnya dia keberatan, dia ngomel nanti viral lagi ya Bang. Oke, aku udah tahu sikap Mas ya. Tapi maksudnya apapun reaksi saya Mas udah siap kan? Gak ada masalah kan? Aduh Bang, aku nggak mau punya masalah dengan Bang Farhad. Sekali lagi Bang, kita teman. Aku nggak mau kalau punya aku masalah. sih antar pribadi kalau Mas Abang pun bilang Richard, jangan tayang, aku juga nggak akan berani Bang tayangin kayak gini punya. Abang tahu juga dari kemarin. Ini kan bukan masalah tayang liar, misalnya Mas punya PH tiba-tiba liar anak buah. Ini kan ini dokter sendiri loh. Kita kan tidak bersulit loh. Ya Bang, kan kemarin kan dia sudah damai lah ibaratnya Bang. Sekarang posisinya kan dia sudah damai dengan Novi. Sudah bagus lah kayak gitu punya. Kalau aku hidupkan itu Bang, aku yang diserang orang pasti Bang. Jadi kayak aku provokator Bang. Bukan, kan bicara fakta, kan Mas netral. Selama ini juga begitu kok. Ya kalau misalnya aku mau tayangkan harusnya sebelum Densu itu. Kalau aku tayangkan setelah Densu ini kayak aku jadi provokatornya Bang. Jadi Bang. Bukan, kan kenyataannya orang yang pertama kali gara-gara Mas podcast itu kita nggak podcast kemana-mana loh, nunggu Mas punya. Apalagi kalau misalnya Bang, aku posting itu terus Abrahamnya ngomel Bang. Aduh, provokator banget aku Bang. Maksudnya di situ yang merugikan dia apa? Masalahnya dia kan masih menjelek-jelekkan Novi Bang di situ Bang. Kalau aku lihat ya, di situ kan dia masih ngebelain Bang Farhad. Ya, memang faktanya memang begitu. Memang begitu faktanya. Nah, kalau di episode selanjutnya kan dia sudah minta maaf. Dia sudah baikan. Nah, kalau aku posting itu Bang, ke aku pasti Bang jadinya Bang. Apalagi kalau dia ngomel Bang. Kalau dia ngomel pasti ke aku Bang. Semuanya jadi bersih, namanya aku yang salah Bang. Jangan khawatir. Dan saya minta supaya Pak Richard Lee bisa berpihak pada kebenaran dan keadilan gitu. Saya kembalikan ke Dr. Richard Lee kan. Saya kembalikan ke Dr. Richard Lee. Ya, consideration saya kan saya sudah sampaikan. Positioning saya kan sudah sampaikan. Sebagai satu bentuk tayangan, saya sudah sampaikan consideration saya. Andai kata pun memang itu ingin ditayangkan, ya silahkan. Kalau memang itu memang harus ditayangkan pun ya, saya pun nggak ada soal sebetulnya. Saya nggak ada masalah di situ. Karena apa yang saya sampaikan memang yang sebetul-betulnya terjadi, yang benar-benar terjadi, dan yang penting untuk dipahami bahwa itu adalah konteks pada hari itu dan peran saya sebagai seorang moderator. Dan waktu itu saya juga ditanyai mengenai
pandangan-pandangan saya sebagai seorang jurnalis, kira-kira begitu. Ya intinya kan yang mau saya sampaikan, apa yang terjadi dari berbagai pihak itu kan dipadukan dalam podcastnya Bang Densu. Kalau istilahnya itu kan tabayun, ya tabayunnya di situ. Dan kalau itu ditayangkan oleh Dr. Richard Lee ya silahkan saja. Tapi yang jelas yang tayang di Dr. Richard Lee ya itu ya yang sebelum tabayun, sebelum bertemu dengan pihak-pihak yang berperkara, kedua belah pihak. Waktu itu kan masih jadi misteri sebetulnya bagi saya, kenapa Teknovi walkout dan lain sebagainya. Tapi lepas dari itu, ya lagi dan lagi ya saya coba memahami keadaan-keadaan, termasuk dari pihak Teknovi, termasuk dari pihak Agus Salim dan sebagainya. Saat menjadi moderator dalam mediasi antara Agus Salim dan Novi, Abraham Silaban diketahui dianggap tidak netral, lantaran terlihat lebih memihak kepada kubu Agus Salim. Dalam kesempatan ini, Abraham Silaban meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang merasa kecewa dengan sikapnya tersebut. Lantas, seperti apa permintaan maaf dan klarifikasi Abraham Silaban? Siapapun yang terganggu, siapapun yang merasa bahwa saya tidak optimal, saya dirasa mengecewakan, saya mohon maaf ke semua pihak. Semua pihak yang berperkara waktu itu. Di sana saya mohon maaf kepada Teknovi, mohon maaf kepada Agus Salim, mohon maaf kepada Bung FA, Mas KM, terus Bung Brian, semua pihak lah, termasuk orang-orang yang menghujat saya ya. Ya saya juga mohon maaf lah. Apabila ada gestur, kata-kata yang dirasa mengganggu, ya saya sudah sampaikan permohonan maaf. Ya karena memang saya nggak sempurna. Ya saya nggak mau jadi moderator lagi lah. Ya kalau begini, gini ya, niatan kita tulus untuk membantu. Dan semua orang tahu itu. Dan kita juga nggak ada dalam proses itu secara tiba-tiba. Saya kan juga ke rumah Agus, saya ke rumah Teknovi. Dan saya coba memahami ini. Tapi lagi dan lagi biarlah ini berproses pada tempatnya ya, proses hukum. Tapi kalau saya mau bilang, Teknovi orang baik, Bang Brian Pranida orang baik, Bang Densu orang baik, Bang Farhat orang baik, Agus Salim orang baik, Bang Pablo Benoa orang baik, Bang Krisnamurti orang baik, semuanya itu orang baik. Ya, mereka punya niat yang sama, tulus kok menolong orang. Coba dilihatlah, mereka punya kesamaan untuk menolong orang. Coba dilihat dari situ saja. Kalau kita mencari perbedaan-perbedaan kan pasti selalu kita nggak ketemu. Tapi coba dilihat dari positivismenya. Coba dilihat dari kegerakan hatinya untuk menolong sesama. Semuanya niat baik. Ya, kembalikanlah kepada niat baik.